Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah pembelajaran PAI Inovatif. Indikator pencapaiannya yaitu yang pertama, memahami pengertian dari mukjizat dan kejadian luar biasa. Yang kedua yaitu membedakan antara mukjizat, karomah, maunah, dan irhas. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, video ini dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah sehat. Siapa yang hadir hari ini? Semoga Allah sehatkan ya. Yang sedang sakit dan yang ini semoga Allah selamatkan di perjalanannya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Hari ini kita akan belajar bab 2 yaitu tentang mukjizat dan kejadian luar biasa. Anak-anak, mungkin kalian sudah mendengar tentang kejadian luar biasa yang terjadi pada diri Nabi, pada diri Rasul, ataupun manusia biasa. Misalnya kejadian Nabi Muhammad SAW pada peristiwa Isra Mi'raj, ataupun yang terjadi kepada Elisa yang selamat dari bencana tsunami. Kedua contoh ini memang di luar nalar manusia. Nabi Muhammad SAW dapat melakukan perjalanan dari Masjidil Haram menuju Sidratul Muntaha di langit yang ketujuh pada waktu satu malam. Kemudian Elisa yang selamat dari kuatnya hempasan ombak tsunami yang meluluhkan bangunan. Semua ini sebenarnya merupakan keistimewaan dari Allah kepada manusia yang terpilih dalam agama. Kejadian luar biasa ini atau kejadian tak benar ini dikenal dengan mukjizat, kemudian karomah, kemudian maunah, dan yang terakhir yaitu irhas. Yang pertama, mukjizat. Dalam bahasa, mukjizat adalah sesuatu yang melelahkan atau mengalahkan. Sedangkan menurut istilah, mukjizat adalah sesuatu yang luar biasa yang terjadi pada diri Nabi dan Rasul untuk membuktikan bahwa dirinya adalah Nabi atau Rasul yang tidak dapat ditiru oleh siapapun. Mukjizat ini biasanya datang ketika para Nabi atau para Rasul sedang mendapatkan kesulitan dari musuhnya. Ada ayat Al-Quran yang membahas tentang mukjizat, salah satunya adalah dalam surat Al-Syu'ara ayat 4. Jadi anak-anak, mukjizat ini khusus diberikan kepada para nabi dan para rasul ya, bukan kepada manusia biasa. Mukjizat ini terbagi menjadi dua, ada mukjizat kauniyah dan yang kedua ada mukjizat akliyah. Mukjizat kauniyah adalah mukjizat yang dapat dilihat, didengar, dirasakan, dapat dicium, ataupun dapat dipegang. Biasanya ditunjukkan pada orang biasa yang kurang mampu menggunakan akal pikirannya dengan baik. Salah satu dari contoh mukjizat kauniyah adalah ketika mukjizat Nabi Nuh alaihissalam yang membuat perahu untuk menghadapi banjir yang pada waktu itu tidak pernah dilakukan oleh siapapun dan mustahil dapat dilakukan oleh orang biasa. Kemudian yang kedua yaitu mukjizat akliyah. Mukjizat akliyah adalah mukjizat yang tidak dapat dipegang atau didengar, dirasakan, hanya dapat dipahami dan dimengerti ataupun dikenal oleh orang-orang yang berpikir sehat, berbudi luhur, dan berperasaan halus. Mukjizat akliyah ini contohnya adalah mukjizat pada Nabi Muhammad SAW berupa Al-Quran. Tidak semua orang dapat menerima petunjuk, hanya orang yang sehat, berbudi luhur, yang sanggup menerima Al-Quran dengan senang hati. Al-Quran sendiri ini salah satunya adalah tata bahasa atau ilmu balaghah. Kemudian yang kedua adalah karomah
ini diberikan kepada para wali. Dalam bahasa, kalamah ini adalah kemuliaan, keluhuran anugerah. Menurut ulama sufi, berarti kejadian luar biasa yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para wali. Contohnya adalah kepada Sunan Kalijaga atau Raden Sajid, yang saat itu membuat tiang sama yang tempat Sokoguru, Masjid Agung Delong Bintaro. Dengan potongan keempat kayu ini yang ditumpuk tanpa oleh perangkat, namun tiang ini bisa dapat kokoh berkat karunia. Kemudian yang ketiga yaitu maunah. Maunah ini adalah pertolongan yang diberikan kepada orang mukmin. Maunah ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang mukmin untuk mengatasi kesulitan yang menurut akal sehat melebihi dari kemampuannya. Contohnya adalah seseorang yang terburuk ketika kebakaran namun dapat selamat. Kemudian yang terakhir yaitu ilhas. Ilhas ini diberikan kepada calon nabi ataupun calon rasul ketika masih kecil. Contohnya yaitu pada saat kecil Nabi Isa alaihissalam dapat berbicara kepada orang-orang yang melecehkan ibunya. Kemudian Nabi Muhammad SAW pada usia dadanya adalah untuk dipisah oleh malaikat dari dosa-dosanya. Jadi persamaan dari mujizat